Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Tinasti dengan NIM L0212011035 dari kelompok 4 Praktikum Dinamika Populasi dan Pendudukan Stok dengan asisten Kak Nur Faidah. Di video kali ini saya akan menjelaskan dari materi Praktikum Dinamika Populasi dan Pendudukan Stok. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengukuran panjang biota, yang kedua kelompok umur, yang ketiga pertumbuhan, yang keempat mortalitas, yang kelima yield per recruitment, dan yang keenam yaitu potensi lestari dan tingkat eksploitasi. Yang pertama yaitu pengukuran panjang biota. Di praktikum ini kita melakukan pengukuran panjang total, panjang cagak, dan panjang baku pada sampel ikan. Panjang total merupakan panjang ikan yang diukur mulai dari ujung terdepan bagian mulut sampai ujung terakhir sirip ekor. Panjang cagak adalah panjang ikan yang diukur mulai dari ujung kepala terdepan bagian mulut sampai ujung bagian luar lekukan cabang sirip ekor. Dan panjang baku yaitu panjang ikan yang diukur mulai dari ujung terdepan mulut hingga ujung terakhir dari tulang punggungnya. Selain itu, di praktikum ini kita juga melakukan pembedahan ikan untuk mengetahui tingkat kematangan gonad, yang merupakan tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan berpijah, dan juga untuk mengetahui nisbah kelamin dari sampel ikan tersebut. Yang kedua yaitu kelompok umur. Tujuan dari praktikum kelompok umur untuk mengetahui sebaran kelompok umur yang dapat menunjang produksi sektor perikanan, menduga laju mortalitas dan penangkapan yang dapat mempengaruhi stok ikan. Ada dua cara yang digunakan untuk mengetahui umur ikan, yaitu metode langsung, yaitu dengan memberi tanda langsung pada individu dengan teknik marking atau tagging, dan metode tidak langsung, yaitu dengan melihat tanda pada individu sendiri, seperti melihat sisiknya, operculum, duri, sirip, dan otolitnya. Dalam penentuan kelompok umur ini dilakukan dengan 4 metode, yaitu metode Harding, Hasselblad, Tanaka, dan Bhattacharya. Selanjutnya yaitu praktikum pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran, panjang, atau berat dalam satuan waktu tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu jumlah dan ukuran makanan, suhu, oksigen terlarut, kualitas air, umur, dan ukuran dari ikan tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam praktikum pertumbuhan yaitu pon bertalanti dalam spare dengan rumusnya yaitu LT sama dengan L infinity dikali 1 dikurang F pangkat K dikali T dikurang T0. Selanjutnya yaitu mortalitas. Mortalitas merupakan jumlah individu yang hilang dalam satu interval waktu. Terdapat dua jenis mortalitas, yaitu mortalitas alami dan mortalitas penangkapan. Mortalitas alami yaitu mortalitas yang disebabkan oleh faktor alami seperti kanibalisme, predasi, stres pada waktu pemijahan, kelaparan, dan umur yang tua. Selanjutnya itu mortalitas penangkapan merupakan kemungkinan ikan mati karena penangkapan selama periode waktu tertentu seperti penangkapan berlebihan atau overfishing. Dalam praktikum ini kita melakukan menghitung 3 mortalitas, yaitu mortalitas alami, mortalitas total, dan mortalitas penangkapan. Adapun rumus dari mortalitas alami dengan metode Reker yaitu M sama dengan 1,521 dikali TM 50% dikali 0,72 dikurang 0,155 per bulan. Sedangkan dengan metode Pauli yaitu log M sama dengan minus 0 kali 0,66 dikurang 0,279 log L infinity ditambah 0,6543 dikali log K ditambah 0,463 dikali log T derajat Celcius. Selanjutnya itu mortalitas total dengan metode Beverton dan Holt dengan rumus Z sama dengan K dikali L infinity dikurang L rata-rata dikurang L aksen. Selanjutnya itu mortalitas penangkapan dengan rumus F sama dengan Z dikurang M.
Selanjutnya yaitu yield per recruitment. Yield merupakan porsi atau bagian dari populasi yang diambil oleh manusia. Sedangkan rekrutmen yaitu penambahan suplai baru yang sudah dapat dieksploitasi ke dalam stok yang lama yang sudah ada dan sedang dieksploitasi. Sehingga yield per recruitment merupakan model yang menggambarkan kondisi stok dan hasil tangkapan dalam situasi di mana semua ikan telah mengalaminya pada saat direkrutmen. Adapun faktor yang mempengaruhi yield per recruitment yaitu kondisi perairan seperti suhu, pH, dan salinitas. Kompetisi dalam yang kedua itu kompetisi di mana ikan melakukan kompetisi dalam kebutuhan makanannya dan predasi atau pemaksaan. Adapun rumus metode yang digunakan dalam yield per recruitment yaitu model Beaverton and Holt dalam Spare tahun 1989 dengan rumus Y per R sama dengan E dikali U, M per K dikali 1 kurang 3U per 1 tambah M tambah 3U kuadrat per 1 tambah 2M ditambah U pangkat 3 per 1 tambah 3M. Selanjutnya itu potensi lestari dan tingkat eksploitasi. Di mana dalam praktikum ini kita menghitung tingkat pemanfaatan potensi maksimum lestari atau emisi pada ikan pisang-pisang merah yang diambil di Sinjai dan di Majene. Emisi merupakan hasil tangkapan tahunan yang paling besar yang dapat diambil dari suatu stok secara berkelanjutan tanpa mempengaruhi tangkapan tahun-tahun selanjutnya. MAY merupakan rata-rata hasil tangkapan maksimum dalam perikanan yang ditentukan oleh MSC dan CPUE adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan hasil jumlah produksi perikanan laut yang dirata-ratakan dalam tahunan. Terdapat dua metode yang digunakan yaitu model produksi surplus linear atau model Schaeffer dan model produksi surplus eksponensial atau model Fox. Itulah penjelasan saya dari materi praktikum dinamika populasi dan pendudukan stok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.